Tiap pagi kita buang airnya. Jadi dibuang seperti ini. Karena di paling bawah kolam itu ada Ecer. Jadi saya usahakan lele ini saya jual ecer semua, Mas. Karena kita kan populasi kita sangat sedikit. Kita bertemu lewat media sosial, tiba-tiba ada kesamaan dalam percakapan. Entah mengapa setiap hari ingin melihat melihat video di channel Sukron Arifin Official. Kita hari ini berkunjung di peternakan lele Kang Bilah. Ini teman saya ini, Kang Bilah. Sehat Kang Bilah? Alhamdulillah sehat. Ini usaha lele sudah berapa lama ini? Ini masih baru jalan 1 periode, Mas. 1 periode. Tapi sudah panen. Alhamdulillah. Gimana ini panen pertama? Panen pertama alhamdulillah cukup bagus hasilnya. Dapat berapa kemarin? Ini Panen. sudah keluar 1 kintal. 1 kintal. Ya, jadi kemarin masuk bibitnya ini 3.800. Oh, yang ini ya, yang panen ya. Yang ini, kayak yang di apa? Kolam Cempolong. Oh, yang cempolong. Nggih. Ini kapasitas berapa ini Mas Fir? Yang besar? Kapasitas 3.800. Jadi yang di sini 3.000, di sini 800-nya. Oh, 3.000. Diameter berapa ini? 3. Diameter 3. 3.000. Ini habis dises jadi airnya kemarin dikuras, belum diisi lagi. Ini dises ya. Ini yang kecil-kecil diambil apa? Yang kecil-kecil iya, kemarin yang kecil tetap di sini, yang besar saya taruh di sini. Jadi kalau ada orang beli eceran itu kita mudah ngambilnya. Oh, ini siap Iya, jual ini ya? siap jual sudah. Jadi nggak ganggu kolam yang besar. Jadi Yang kita nyeroknya itu lebih gampang untuk langsung dijual ke konsumen gitu. 800 ya. Iya. Ini per cempolong ini berapa ini? Kapasitas Bisa diisi 150. 150. Maksimal itu. Maksimal. Lele dewasa, ya. Lele konsumsi maksudnya. Ya. Ini perawatannya gimana Kang Bilah ini? Jadi perawatannya itu di kolam cempolong, baik di cempolong atau terpal sebetulnya sama saja, Mas. Tiap pagi kita buang airnya. Jadi dibuang seperti ini. Karena di paling bawah kolam itu ada belendut saya ngarani atau kotoran lele. Setelah itu kita tambah airnya. Gini. Jadi ini adalah kegiatan kita setiap pagi dan sore. 2 kali sehari wajib seperti itu, Mas. Pagi dibersihkan, ditambah airnya. Iya, dibuka ini pembuangannya terus ditambah air. Jadi pagi airnya sore ya. setiap pagi dan sore. Terus pagi itu juga kasih makan. Pagi sama dikasih sore? makan. Pagi jam 6, sorenya itu jam setengah 5. Makannya 2 kali juga. Makanya 2 kali. 2 kali. Jadi setiap kita ganti air, kita sekaligus memberi pakan gitu. Setelah ganti air, kemudian kasih pakan. Kasih pakan, betul. Gitu ya, guys. Oke sih. Di sini jual per kilonya berapa? Per kilonya ecer kita 23.000. 23.000 ecer. 23.000, ha. Ecer. Jadi saya usahakan lele ini saya jual ecer semua, Mas. Karena kita kan populasi kita sangat sedikit. Kalau kita jualnya ke pengepul itu cuma dapat harga 19.000. Kalau kita jual ecer, ini kan marginnya lebih besar. 23.000, kadang juga kalau kita ngantarkan 24.000 gitu. Terima order juga ini berarti ya? Siap, terima order pesan antar. Pesan antar. Melayani ini untuk apa ini? Penjualan di pasar apa daerah lingkungan sini? Lingkungan sini ditawarkan secara online, Mas. Jadi sampai ke luar desa, luar kecamatan juga siap antar gitu. Luar biasa ini ya. Udah online semua ini. Online ya. Online. Kita juga memanfaatkan WA itu sudah malah kurang-kurang lelenya. Cuman medsos WA saja.
Tapi ini masih baru satu kali panen Mas ya? Iya, masih 1 kali panen. Dulu sudah pernah kita pelihara lele. Cuman vakum beberapa lama terus kita mulai lagi. Kalau boleh tanya, ini mulai dari segi modal terus omsetnya gimana Kang Bil? Kalau modal ini ya, ini kemarin kita beli kolam terpal itu 1.200.000. Terus kalau ini kita bikin kolam cempolong 2.500.000. Cuman kan ini awet ya Mas. Ini modalnya. Terus bibit kita beli 3.800 ekor itu harganya 410 ya. 3.800 ekor. Pakannya kita sudah habis 6 sak. Satu saknya harganya sekitar 380-an. Gitu. Jadi kalau biaya operasional selain dari biaya tetap ya, kalau ini kan biaya tetap tadi. Ini 1.200.000, ini 2 jutaan. Jadi biaya operasional yang sudah saya keluarkan sekitar 2.700.000-an. Gitu. Sakmono guys, modalnya guys. Prospek ini ya, prospek untuk skala banyak harusnya ya Mas Bil. Ya mudah-mudahan ini bisa nambah lagi, insya Allah bulan depan kita insya Allah nambah kolam lagi. Alhamdulillah. Karena kalau dijual ecer itu kelihatannya memang untungnya lebih besar. Saya belum bisa memastikan untungnya berapa karena kan masih belum habis semua ini Mas Ikron. Lelenya belum habis total. Tapi kalau saya membaca itu kira-kira untung gitu. Terus kenapa kok kepikiran ternak lele Mas Bil? Iya, karena hobi apa karena awalnya saya backgroundnya itu ayam. Nah, ayam itu kan di bawah kolong ayam itu kita kasih maggot ya untuk mengurai kotoran. Nah, maggotnya itu kalau dikasih ke ayam itu nggak seberapa bagus. Jadi maggot kita kasihkan ke lele. Yang viral sekarang kan integrated farming. Jadi terintegrasi antara ayam dan lele. Dan itu juga nanti mengurangi biaya pakan. Di mana di dunia peternakan ini kan kos yang paling mahal adalah pakan. Kalau pakan kita bisa otak-atik dan matuk ya, berarti insya Allah untungnya akan lebih besar gitu. Jadi lele ini dikasih makan maggot sama sentrat. Iya, maggot sama sentrat. Kalau waktu kecil itu maggotnya di blender Mas Ikran. Maggot di blender halus, setelah itu kita kasihkan ke lele. Tapi kalau sudah lele itu bahasanya keteran seukuran jempol kaki, itu sudah kita kasih maggot utuh atau maggot fresh. Gitu ya. Jadi kalau misalkan apa dicampur sama sentrat apa Ya, sendiri? perbandingannya itu bisa dikatakan maggotnya itu 20%, terus pakan jadinya 80% gitu. Nggak bisa full maggot. Karena di dalam maggot sendiri itu hanya protein dan lemak. Terus kalau di konsentrat itu kan sudah lengkap. Ada vitamin, lisin dan sebagainya. Nih kesulitan ternak lele, Mas Bila. Kesulitannya, kita pengen tahu mau siap. usaha ternak lele itu Ya. apa sih kesulitannya gitu. Kalau kesulitannya itu kita di manajemen air, Mas. Ya. Karena air itu gampang berubah-ubah, Mas. Air yang bagus itu kan air yang warnanya hijau sama merah ya. Jadi yang air yang sudah jadi seperti ini. Ini air lele yang jadi, warnanya kemerahan. Ini juga jadi yang di kolam besar. Nah, yang kekuningan seperti ini airnya nggak jadi, artinya lele nggak nyaman. Belum ditumbuhi, kalau di teorinya itu belum ada plankton dan tanaman yang ada di air itu sendiri gitu. Biasanya bau, cenderung bau air yang seperti ini. Itu kesulitannya manajemen air, menciptakan air yang jadi bahasa di dunia lele itu, yaitu air merah dan air hijau. Kalau hijau itu bagus. Hijau itu bagus. Hijau bagus. Hijau sama merah. Sama merah. Itu katanya ditumbuhi plankton atau tumbuhan air yang tidak terlihat. Gitu. Kan ada itu apa? Buat hijaukan air itu? Iya. Obatnya itu? Iya, kita belum nyoba itu. Nyoba pakai E4 sama tetes tebu. Itu yang kita pakai. Oh. Kita campur, kita
kasihkan bersamaan dengan pakan. Pakannya dibibis itu dalam bak, lalu kita kasihkan ke ikan itu. Pakai itu kita. Ini satu periode ini ada yang meninggal cat out ini. Oh, pasti ada, Mas. Ya, karena Oke, ini. dari 3.800 itu mungkin kematiannya ada kalau 100 ekor gitu. 100 ekor, Dan, sekitar iya. 100 ekor ya. Ya, wajar dari lah 3.000 segitu, ya. ha. Itu wajar ya? Wajar. Wajar. Yang nggak wajar kalau 3.000 mati separuh. Mati separuh. Nggak wajar ya. Bangkrut. Itu ya kesulitannya di air utamanya. Iya, manajemen air kita masih belum begitu paham. Bagaimana menciptakan air yang jadi. Kalau bahasa pakan lele. gimana? Kalau ternak lele itu, kalau misalnya apa ada kesulitan untuk pakan? Katanya sih kata orang-orang, katanya orang-orang itu ternak lele itu yang apa itu adalah pakannya katanya terlalu banyak. Oh, banyak makannya. Bahkan makan teman sendiri itu kayak Oh, kanibal. ada teman-teman kita lah. Iya, kanibal. Iya, Makan itu teman sering. sendiri katanya. Jadi manajemen pakan itu sangat penting. Ketepatan waktu dalam memberi pakan itu sangat penting. Karena kalau kita nggak teratur ngasih pakannya, otomatis lele itu kan lapar. Jadi akan juga meningkatkan kanibalisme. Jadi kalau di sini kanibalisme itu sangat minim. Buktinya apa? Ketika saya ses, kita kuras airnya itu habis. Di dalam kolam sendiri itu tidak ada bangkai ikan. Kalau sudah ada bangkai seperti tulang-tulang ikan, berarti kanibalismenya tinggi. Alhamdulillah kanibalismenya rendah, mungkin hanya 1-2 ekor. Yang penting di sini itu ketepatan pemberian pakan itu kalau jam 6 ya jam 6, nanti sorenya 4:30 ya 4:30 gitu terus. Oh gitu ya. Insya Allah kanibalismenya akan rendah. Gitu. Jadi tipsnya untuk pemberian pakan itu harus di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat dan continue terus sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhan. Cara ngukurnya itu, ini saya juga masih meniru yang ahli ya, suhu-suhu lele itu. Ketika lele sudah tidak begitu reaksi diberi pakan itu sudah cukup gitu. Oh, kalau gitu sudah tidak begitu bergairah itu sudah cukup. Berarti Takarannya begitu. bisa jadi sampai sisa makanannya. Jangan sampai sisa. Kalau sisa itu bisa merusak kualitas air juga. Itu ya guys. Jadi tipsnya untuk pakan jangan sampai sisa dan jangan sampai kurang untuk Jangan sampai kurang. mengurangi kanibalisme. Kanibal, ya. Makan teman Ya. sendiri. Dan satu itu selain pakannya harus cukup, jamnya harus apa ya, tetap. Harus Ya, misalnya jam teratur, 6, jam 6 terus. Disiplin. Kayak Ini mau mari tak dol 5 kilo. jelas besar-besar. Sekilo isi piro? 10. Isi 10. Hmm. Ini jenis lele apa Mas Wil? Lele apa ya? Satria apa Bang? Satria baja hitam. Gak paham juga ini. Gak paham, lebih detailnya gak paham jenis lele apa. Oh, pokoknya katanya Satria lah, apa Power Rangers. Iya. Yang penting pokoknya lele kan gitu ya. Pokoknya lele bisa dijual. Itu Mas Bilah ayam. Cukup ya. Oke. Siap. Terakhir ini Mas Bilah ternak lele. Ternak lele itu berawal dari hobi kan gitu ya Mas Hobi, Bilah iya, ya. betul, di dunia Kalau enggak peternakan. di dunia peternakan kalau tidak karena hobi Iya. ya pasti akan kukut dengan sendirinya. Iya. Harus ada cinta Mas kalau kita Nah, ternak atau betul, di ya. dunia ikan itu. Iya, harus mencintai dulu. Mencintai dulu. Nah, itu ya, teman-teman. Harus mencintai